Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelumnya terima kasih kepada Teh Asti udah nyempatin waktunya buat sesi wawancara kita ini Teh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vivi Oktaviani Vitaloka. Satu lagi rekan saya Muhammad Reza Aditya. Di sini kita ingin wawancara Teteh, suka dukanya jadi atlet itu seperti apa, pengalaman-pengalaman Teteh, terus karir Teteh sampai di atlet tuh masih lanjut atau udah selesai, kayak gitu sih Teh. Jadi kurang lebihnya akan saya serahkan lagi kepada Reza untuk membacakan CV-nya. Ya, baik. Aku akan membacakan CV-nya Kak Asti ya. Kak Asti, nama lengkap Asti Puspa Dewi. Nah, kelahiran Bandung 14 Maret 1997. Alamat lengkap Babakan Haji Tamin nomor 20A atau 208C RT 5 RW 5 Kelurahan Padasuka, Kelurahan atau Desa Padasuka, Kecamatan Cibenying Kidul. Nah, agama Islam, status single. Nah, untuk pendidikan, Teteh Asti ini berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia. Dia S1 jurusan kepelatihan olahraga. Dia juga prestasinya yang terakhir yaitu juara Porda Jabar cabang judo. Nah, prestasi menjadi pelatnas di tahun 2018 sampai 2019 ya Teh. Ya, betul. Ya, untuk pekerjaan saat ini beliau bekerja sebagai frontliner di perusahaan RH. Ya, RH Medical. RH Medical. Oke. Selanjutnya saya serahkan pada saudari Pipi untuk lanjutnya. Baik, terima kasih Saudara Reza. Berikut di sini ada CV-nya. Mau Teteh yang bacain atau aku Teh? Boleh. Di sini sertifikat kelulusan Tetehnya lulus pada tanggal 29 bulan Agustus tahun 2019. Belum lama ya Teh? Ya, bertahun. Next, Ja. Langsung pada intinya aja kali ya Teh ya? Boleh. Langsung disebutin aja. Nih, di sini kan CV-nya lumayan agak panjang ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kayak kita langsung masuk ke intinya aja. Sesi. Oke. Ya, intinya aja ya Teh. Sok. Teh, bagaimana sih perjalanan karir Teteh selama menjadi atlet? Teteh tuh kenal olahraga judo itu dari umur berapa, kelas berapa, terus kayak Teteh tuh kenal dari mana olahraga judo tersebut, gitu Teh. Oke, jawab nih ya. Jadi dulu tuh waktu kecil aku sempat waktu masih kecil kayak SD gitu pernah belajar renang juga, sempat di lesin renang. Terus kayak orang tua aku kayak pengen lebih spesifik aja kalau misalnya di bidang olahraga harus ada yang aku kuasain. Aku pernah nyobain renang, terus pernah nyobain hoki juga. Terus sampai akhirnya karena dulu kan cita-cita aku jadi tentara kan. Terus kata tentara atau polisi itu kan salah satu olahraga caburnya itu kayak judo kan, ya dibetuhin. Nah dari situ aku sempat nyoba-nyoba juga judo. Terus kayak mulai nyaman, cuman sempat berhenti waktu aku mulai daftar judo tuh kayak mulai SMP gitu daftar. Cuman stop sampai akhirnya aku kelas 3 SMA mulai latihan lagi.
Terus kayak ikutan pertandingan, tapi belum jadi tim inti atau apa. Gak lama kemudian kepanggil di Pelatnas. Untuk Pelatnas Asian Games. Iya. Itu berarti gitu. Langsung pemanggilan Pelatnas teh tanpa ada kayak seleksi atau apa kayak gitu teh atau aku sempat paling kalau misalnya pelatihan gabungan gitu paling aku sampai ke Pelacap doang. Untuk daerah Kota Bandung itu aku buat Porda. Iya, Porda 2016. Dari situ sempat masuk juga buat bantuan atlet-atlet PON. Cuman karena prestasi aku lumayan, ya maksudnya sempat juara-juara gitu. Gak lama kemudian dapat panggilan buat Asian Games, masalah di situ. Nah, aku Pelatnas sempat seleksi juga, seleksinya 2 kali apa 3 kali, seleksi di Bandung, seleksi di Jakarta. Sampai akhirnya aku waktu di Jakarta itu seleksi namanya seleksi Wismoyo, aku juara 1. Nah, untuk yang juara 1 itu semuanya kepanggil untuk masuk Pelatnas. Jadi dari situ aku TC Pelatnas sampai akhirnya pas mau seleksi, kan udah, itu masih timnya masih 200% tuh, belum 100%. Nah, di kelas aku ada 3 orang, terus aku sempat seleksi lagi untuk di Kartika Cup 2018, itu tuh seleksi untuk terakhir aku main di Asian Games, kalau nggak salah. Asian Games ya. Nah, di situ aku juara 3 karena yang diambil hanya juara 1, jadi yang dipanggil buat main Asian Games yang juara 1 gitu. Dari situ sempat pulang ke Bandung beresin kuliah. Tahun 2019 itu ternyata aku kepanggil lagi, tapi untuk beda cabur itu di Kuras masuk buat yang 2000 yang kemarin tuh yang terakhir apa sih, SEA Games apa Asian Games, udah lupa. SEA Games teh. SEA Games, nah ya aku buat tapi beda cabur, dulunya judo, terus aku dipanggil gitu. Cuman kebetulan kaki aku cedera, aku kena ACL, anterior ligamennya, jadi harus operasi, jadi nggak dilanjut lagi, terus pulang operasi, terus kerja. Sampai sekarang sih udah operasi, lutut aku udah biasa lagi, udah normal lagi, udah beraktivitas lagi. Terus karena kan kaki aku cederanya dua-duanya gitu. Nah, untuk jaraknya di operasi itu sekitar setahunan. Nah, rencananya tahun ini aku mau operasi kaki yang sebelah kanan. Soalnya waktu itu aku operasinya sebelah kiri. Dari situ ya, untuk saat ini belum ikut pelatihan karena mungkin aku juga udah kerja di perusahaan, jadi waktunya nggak bisa fleksibel, nggak bisa ngikutin jam latihan, nggak bisa ngikutin jam latihan rutin karena aku kan masih ada kerja gitu. Nah, jam kerjanya juga nggak fleksibel. Sejauh ini aku kegiatannya setiap hari ya untuk kerja aja. Tapi kadang-kadang aku juga kan kerja sebagai sekretaris umum di KONI Judo Kota Bandung, khusus Kota Bandung sebagai sekretaris umum. Jadi kadang ngurusin atlet gitu. Kadang masih suka sering ngelatih juga atlet gitu. Tapi kalau dibilang sebagai atlet lagi, atau misalnya atlet yang aktif gitu, udah nggak terlalu gitu. Paling latihan-latihan biasa aja. Berarti kayak semacam pelatih atau pengawas gitu ya Teh sekarang? Ya, kebetulan aku sekarang jadi pengurus di KONI Kota Bandung. Di KONI Judo Kota Bandung. Ya. Pengalaman Teteh suka sama dukanya tuh apa aja sih Teh? Waktu Teteh di Pelatnas atau pas kenal olahraga judo ini Teh gitu? Ketika seleksi mungkin. Iya. Seleksi gitu. Iya Kak, senangnya, ini dijelasinnya senangnya dulu ya. Ya Teh. Ya. Senangnya ya kayak bisa kenal orang-orang baru, kayak kan kita kalau misalnya timnas atau misalnya kita pelacap gitu kan, kita ketemu orang-orang baru kan, orang-orang yang mestinya dari seluruh Indonesia, nggak dari Bandung aja, Jakarta, semua yang jauh, bahkan Papua juga ketemu, kenal orang baru, punya teman baru, terus punya pengalaman, terus serunya tanding, serunya TC, terus kayak badan juga sehat tiap hari latihan, kayak fisik, taktik, mental, semuanya jadi lebih baik, pokoknya jadi ya lebih baik dari sebelumnya, tahu hal baru, punya pengalaman baru juga
gitu. Punya kebanggaan sendiri juga ketika bisa juara atau bawa nama kota sendiri, bawa timnas gitu. Kalau dukanya ya ada, capek, terus kayak kangen rumah kalau selama TC, kadang capek, ngeluh capek, sempat sakit, cedera, mungkin yang paling sedih. Cuman kan semuanya juga salah satu perjalanannya. Baik Teh. Berarti lebih banyak dominan kesukanya ya Teh. Berarti kayak Teteh setuju nggak sih kalau olahraga tuh yang paling enak tuh olahraga yang dibayar? Setuju nggak sama hal itu Teh? Setuju aja karena mungkin notabene-nya kegiatan yang dilakuin itu juga aku suka, kayak misalnya aku latihan judo aku suka dan itu nggak ada paksaan sama sekali. Jadi menurut aku ketika kita ngelakuin hobi yang kita suka dan itu misalnya digaji dan misalnya dapat penghasilan, ya kayak lebih appreciated aja, dapat reward juga, dapat kepuasan sendiri, kayak lebih happy aja. Aku mau nanya lagi Teh, kuliah gimana sih Teh? Bisa kayak manajemen membagi waktu saat itu atau Teteh kayak cuti dulu atau memang Teteh gimana yang gitu Teh? Waktu saat itu. Mungkin agak kesulitan juga sih ya buat bagi waktu. Aku dulu waktu masih latihan di Bandung itu latihan cuma paling sehari 3 kali. Pagi, sore sama malam, atau pagi, siang sama sore. Nah itu biasanya menyesuaikan sama jadwal. Dan itu belum terlalu kayak ada paksaan dari pelatih kita, atau karena dia juga tahu kita nggak hanya sebagai atlet tapi juga sebagai mahasiswa. Nah, tapi kan ada fungsinya untuk surat dispen tuh. Jadi biasanya kalau misalnya ada surat dispen, karena kita kan jurusannya olahraga juga ya, dan mereka udah kayak ngerti aja, udah hafal banget gimana kesehariannya sebagai atlet, sebagai maksudnya yang harus bagi waktu antara latihan sama kuliah. Cuman ketika waktu masuk Platnas, itu otomatis kan kita di-cut banget kan. Kayak dari waktu, terus kayak lingkungannya juga udah jauh, maksudnya nggak di jangkauan. Kebetulan aku waktu itu Platnasnya di daerah Cianjur, di Ciloto, di Bogor. Itu kayak aku hampir setahun di sana, tapi aku memutuskan buat nggak cuti. Tapi sebisa mungkin selalu menghubungi dosen, klarifikasi buat masalah tugas, atau misalnya jadi by online. Tugas-tugasnya selalu ditepatin, UASnya secara online, terus kadang izin kalau ketika dapat libur ke Bandung buat nyampe ketemu dosen dan kayak ngobrolin gimana gitu. Sebenarnya aku sempat selama 6 bulan itu nggak tatap muka, cuman aku tuh kayak setiap dalam 1 bulan ada aku pulang ke Bandung buat nyampein ketemu dosen, maksudnya kayak bicara baik-baik gitu. Jadi sejauh itu selama bisa diobrolin baik-baik dan kitanya ada bahasan sebelumnya, ngasih penjelasan ke dosennya, dan juga nggak ketinggalan pelajaran atau tugas kita, masih bisa sih gitu. Aku sempat nunda sekitar 1 semester buat lulus, tapi alhamdulillah lulusnya masih tepat waktu. Mantap juga ya Teh, berarti kita bisa belajar juga nih Ja, Teteh manajemen membagi waktunya antara TC sama kuliah. Jadi kayak berarti nggak jadi satu halangan ya Teh. Kita TC buat males-malesan kuliah kayak gitu tuh bukan jadi suatu halangan ya Teh. Berarti gimana pun caranya kita harus bisa kayak manajemen waktunya tuh benar-benar pinter gitu ya Teh. Iya, ketika misalnya nih aku udah punya keputusan buat milih sebagai atlet, mungkin aku bisa aja ninggalin permasalahan kuliah aku dan emang fokus ke masalah atlet aku, misalnya fokus karir, itu nggak salah. Terus kalau misalnya aku juga lebih fokus ke masalah kuliah aku dan ninggalin prestasi atlet, itu juga nggak masalah, karena itu kan pilihan juga. Tapi di situ aku milih buat ngejalanin dua-duanya sebisa mungkin dan sebaik mungkin aku memanage waktu aku. Jadi ngasih waktu yang terbaik aja. Pokoknya kalau yang penting latihannya benar, tapi ketika di luar latihan, kuliah juga diutamain. Gitu. Baik Teh. Harapan Teteh ke depannya tuh, Teteh semisal kalau dikasih kesempatan, dipanggil lagi Platnas, Teteh masih mau atau enggak? Pengen banget. Kayak walaupun udah hampir setahun nih Pi, maksudnya ngejalanin profesi sebagai yang maksudnya di luar dari kebiasaan aku, kebiasaan yang kayak
mungkin kalau ngajar berbanding terbalik ya Teh ya. Berbanding terbalik banget dengan kegiatan aku sehari-hari yang kerjanya di klinik, apalagi kan nggak ada sama sekali tentang olahraga atau yang berhubungan dengan olahraga. Kadang suka mikir aja gitu, pengen setelah operasi tuh pengen balik lagi jadi atlet, karena sebenarnya masih ada jiwa penasaran, pengen mimpi-mimpi aku yang sebelumnya aku sebelum cedera itu masih banyak gitu, masih banyak yang pengen dikejar, masih banyak yang pengen dicapai. Terus kan karena cedera jadi nggak jadi, terus kayak masih ada rasa walaupun bersyukur apapun yang udah dijalani hari ini, mungkin itu emang udah rencana Tuhan, cuman pasti pengen aja latihan gitu, tanding lagi. Nggak ada suaranya, Vi. Berarti Teteh masih ini ya, masih kayak ada jiwa untuk jadi seorang atlet tuh masih ada ya. Berarti Teteh kayak udah nggak capek jadi atlet. Kan biasanya kayak udah ngerasain nih, namanya udah rest setahun, punya penghasilan per bulan, kayak udahlah gue udah males nih jadi atlet, udahlah gue fokus kerja aja gitu. Berarti Teteh masih ada ya, ternyata keren juga Teh. Masih pengen banget lah, pengen banget kalau dibilang masih pengen jadi atlet, masih pengen banget. Cuman ya bener itu pilihan aku sekarang buat kerja, dan ada konsekuensi yang diambil ketika aku nggak bisa bagi waktu. Cuman ya dengan cara ngobatinnya aku kerja di KONI. Kalaupun aku nggak bisa latihan, aku nggak bisa lagi tanding, tapi seenggaknya aku bisa ngurusin atlet. Kayak misalnya ada atlet minta dispen atau atlet minta surat dispen, kayak misalnya surat rekomendasi kayak masuk tentara atau apa, terus kayak ada pelatihan kan aku yang ngurusin. Jadi aku tuh kayak ya apa deh aku gak latihan, tapi seenggaknya aku tuh bisa ngobatin perasaan itu dengan ngelihat atlet-atlet aku tuh happy gitu, jalanin yang pernah aku jalani dan tahu rasanya. Harapan Teteh untuk atlet-atlet atau junior-junior Teteh apa nih? Ya, saat mungkin ini? bisa sedikit diutarakan Teh dari pesan Teh. dan kesannya gitu. Harapan, kesan dan pesannya buat junior-junior Teteh di luar cabur judo juga nggak apa-apa, kayak misalkan gimana Teh? Kalau menurut aku ya menurut aku kayak junior sekarang tuh kayak lebih keren, terus kayak lebih mereka aware apa yang mereka udah lakuin. Kalau kita kan dulu kayak aku mungkin ya dulu tuh kayak latihan tuh cuma tahu latihan doang, aku dapat happy, terus ya aku jalanin aja keseharian aku seperti itu. Tapi kalau aku lihat nih anak-anak sekarang tuh kayak dia tuh udah punya purpose sendiri, kayak misalnya dia tuh latihan rajin, juara, supaya dia punya target ke depannya lebih baik. Entah itu misalnya masuk suatu instansi lah, PNS, polisi, Polri, tapi dengan cara dia dapat prestasi yang baik, bisa membanggakan dan juga bisa dapat penghasilan sendiri dari kerja keras dia. Menurut aku kalau dibilang mereka lebih paham, lebih ngerti, pasti lebih mengerti. Nah, kita sebagai yang pernah ngalamin, baiknya buat ngasih tahu apa itu yang baik, ngasih semangat, ngasih support, ngasih reward yang terbaik buat mereka. Kayak kalau misalnya sarannya apa ya, rajin latihan aja, jangan lupa berdoa, apalagi kan di kondisi yang kayak gini tuh kayak susah banget buat kumpul atau misalnya ada latihan gabungan. Sebisa mungkin jaga kesehatan, terus selalu minum vitamin, jaga diri baik-baik, pokoknya semangat. Udah. Baik. Teh, harapan untuk pemerintah terhadap atlet, menurut Teteh pandangannya itu seperti apa? Apakah kayak udah layak nih apa yang kita kasih ke Indonesia, tapi pemerintah kayak kurang terhadap atletnya atau kinerjanya atau kurang diperhatiin? Nah, harapan Teteh untuk pemerintah itu seperti apa ya Teh? Dalam opini aku ya, karena apa yang udah aku laluin dan juga apa yang udah pernah aku rasain selama aku jadi atlet, jadi mahasiswa, jadi pelatih, dan aku ngebawa nilai-nilai norma aku selama aku jadi atlet, mahasiswa, dan juga jadi pelatih atau misalnya jadi coach gitu. Mungkin kalau dibilang cukup, enggak juga. Dibilang kurang juga mungkin enggak juga. Jadi kalau misalnya lebih berharap buat pemerintah tuh kayak lebih aware aja.
Entah itu ketika atletnya dia masih aktif, ketika dia sering juara, ketika dia masih berprestasi bagus, tapi ketika atletnya juga ketika di masa sulitnya sebisa mungkin juga diperhatiin gitu. Karena yang aku rasain ketika aku cedera itu kayak bener-bener karena aku tahu kan, maksudnya aku punya potensi bagus ketika aku jadi atlet, tapi ketika aku cedera masih banyak kesempatan orang, maksudnya regenerasi ataupun kesempatan orang lain yang berhak buat gantiin posisi aku. Tapi sebisa mungkin ketika kita dulunya sebagai atlet nih, terus misalnya kayak cedera atau misalnya ada kesulitan dalam masalah mencari pekerjaan atau misalnya mencari maksudnya penghasilan lain selain dia jadi atlet, kayaknya harus lebih diperhatiin deh gitu. Dari segi vitamin pun, dari segi kesehatan. Jadi jangan sampai cuman ngasih reward ketika kita di atas aja, tapi juga support kita dari nol. Jadi disiapin juga semuanya, kayak dari segi nutrisinya, terus kayak kesehariannya, makanan yang bergizi, vitamin, terus kayak peralatan-peralatan kayak deker, tapping, kesehatannya juga dijaga gitu. Makanya kan kayaknya udah lebih bagus juga deh sekarang, kayak udah paham juga apa itu sport coaching semuanya gitu. Aku berharap sih kalau pemerintah lebih perhatian, aware, bukan saat ketika atletnya itu masih aktif dan masih jaya aja gitu. Tapi ketika atletnya juga ketika ada susah, sebisa mungkin dia tolong gitu. Karena kan atlet yang cedera belum tentu dia itu nggak bisa lagi buat berprestasi. Bisa aja itu jadi batu loncatan atau pacuan dia buat jadi lebih baik dan lebih aware. Iya, Teh. Kebanyakan kan kayak yang kita lihat di saat ini pemerintah itu kayak lebih nggak terlalu peduli saat atletnya yang udah cedera tuh kayak ya udah lepas tangan. Bener nggak sih Teh? Menurut Teh itu seperti itu nggak sih? Dalam hal yang aku rasain sih iya. Tapi mungkin ada atlet-atlet lain yang lebih diperhatikan, mungkin ya beda-beda kan ya kalau tiap cabur. Kalau misalnya dari based on my experience gitu ya, berdasarkan pengalaman Teteh sih iya gitu. Sempat kecewa juga kayak dulu ketika Teteh masih bisa berkarir gitu, disuruh tanding gini gitu mau, cuman ketika aku cedera tuh kayak bener-bener oke lah, lost respect gitu. Tapi ya mungkin ya beda-beda cara penanganan tiap cabur. Teteh, apa sih perasaan Teteh di saat Teteh mendapatkan medali atau jadi juara itu gimana sih Teh? Apa ya? Lebih ke appreciated diri sendiri gitu, kayak apa nih yang ternyata latihan capek, latihan kesel, ngantuk, males, semua waktu tuh kayak ada balasannya aja ketika kita tuh bisa bawa medali buat daerah kita sendiri, kayak lebih ke reward diri sendiri sih, appreciated gitu. Senang, happy banget ya Teh, terutama bonusnya juga pasti. Apalagi kalau ada bonusnya kan, jadi tambah pasti itu semangat banget Teh. Iya, mau nanya Teh, dari kan kita udah ngomong panjang lebar yang tadi ya soal perjalanan karir selama selama Teteh menjadi atlet ya. Itu bagaimana sih peran orang tua di dalamnya? Apakah ikut mensupport ataukah mungkin hanya membebaskan gitu? Teteh mau jadi apa gitu selanjutnya gitu, atau gimana? Based my experience, kalau dari pengalaman aku sendiri nih aja, orang tua aku tuh tipikal orang yang bukan basicnya dari atlet juga. Jadi emang bener-bener orang biasa aja. Maksudnya orang tua aku tuh kayak yang nggak ada dulunya atlet atau apa. Jadi mereka itu ketika aku nih ngejalanin sesuatu dan aku happy, ya mereka support. Dan ketika aku pertama kali cedera itu, waktu cedera, aku kan bilangnya kayak waktu aku cedera itu bilangnya masih pengen lanjut gitu, maksudnya bisa diusahain, entah itu aku pakai fisioterapi, pakai deker ataupun tapping. Cuman orang tua aku bilang kayak kamu harus bijak sama badan sendiri, harus bijak sama tubuh sendiri, jangan sampai apa yang kamu usahain, apa yang kamu ambisi ini malah jadi bumerang buat diri kamu sendiri. Nah dari situ aku kayak ngerti, oh mungkin dia awalnya nggak ngerti, tapi lama-lama dia jadi ngerti ya, paling support sampai akhirnya kayak pas aku terakhir cedera kan mereka yang
nyari tahu gimana pemulihan kayak gitunya. Jadi lebih support sih kalau orang tua aku. Selama as long as itu baik buat aku dan akunya juga happy ngejalaninnya, sama sekali nggak ada tekanan. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Teh, oh iya aku menanya. Peran pelatih untuk Teteh itu seperti apa? Harus yang kayak gini, yang tegas kah? Yang lembut kah? Harus seperti apa tuh Teh? Oke, seperti yang kita tahu, terus kayak apa, pasti kalian juga pernah ngerasain, pelatih itu banyak modelnya. Ada yang dia itu otoriter, ada yang dia itu pengertian banget, ada yang dia itu kayak apa, berusaha buat dekat sama kita. Nah, kebetulan di tempat aku latihan itu jadi melengkapi banget. Ada pelatih yang otoriter, yang keras, terus ada pelatih juga yang lembut, yang apa maksudnya yang mengerti kita. Apalagi biasanya kalau pelatih cewek suka lebih ngerti kan, kayak misalnya cewek, apalagi kan kalau cewek tuh kalau lagi dapet atau misalnya lagi ada ya PMS itu kan suka kayak aduh bad mood atau misalnya sakit badannya nggak enak dipakai latihan. Nah, lebih ngerti. Kalau menurut aku sih peran pelatih aku terlepas dari, kalau pelatih kan biasanya lebih keras ya. Kalau misalnya karena purpose-nya kita itu bukan cuma bisa, tapi kita handal dalam melakukan itu dan juga kita sebisa mungkin nggak ngelakuin kesalahan. Jadi benar targetnya tuh benar-benar hampir 99% kalau misalnya seorang pelatih itu punya tanggung jawab yang besar. Jadi kalau menurut aku pelatih itu sejauh ini kayak yang paling berjasa aja sih dari aku yang nggak bisa ngelakuin itu sampai aku nggak salah ngelakuin itu. Dari hal yang akunya belum handal sampai dia bikin handal. Jadi kayak bener-bener berguna banget sih. Entah itu pelatih yang otoriter atau misalnya pelatih yang maksudnya lebih ngerti kita, semuanya ngasih peran masing-masing sih gitu. Nah, iya Teh. Terus Teteh ke depannya tuh mau seperti apa? Apa ya? Ke depannya gimana nih, Pi? Dari segi Kedepannya apa? dari segi Teteh ini kan tadi Teteh bilang kalau dikasih kesempatan masih pengen jadi atlet kan. Tapi semisalkan udah nggak ada kesempatan itu, tapi kedepannya Teteh tuh mau kayak membuat apa? Kan Teteh judo nih kayak bikin apa ya? Organisasi juga kah atau gimana gitu Teh? Ya, Karena mungkin. Gimana aja? Ya untuk proyek kedepannya Kak. Kayak apa yang proyek ke depannya itu Teteh bakal lakuin tuh apa langkah selanjutnya gitu. Kalau buat sekarang sih aku sebisa mungkin kan aku juga kalau misalnya dikasih kesempatan, aku kan baru operasi kaki yang satu nih, yang kaki yang kanan. Kalau misalnya aku dikasih kesempatan buat kebalik, aku kan udah operasi kaki yang kiri nih. Kalau misalnya dikasih kesempatan operasi yang kanan, pengennya sih bisa aktif lagi, terus kayak bisa apa ya, bisa latihan lagi, bisa ngebela nama Indonesia lagi, bisa join gabung latihan pelacap ataupun apa. Tapi kalau misalnya nih nggak ada kesempatan ke situ, ya mungkin aku bakalan lebih spesifik di tempat aku sekarang. Kayak misalnya aku kan sekarang jadi pengurus nih, sebisa mungkin aku ngasih yang terbaik aja buat atlet-atlet aku, atau misalnya kayak lebih ngasih treat yang lebih baik lagi dari apa yang pernah aku rasain. Kayak misalnya entah itu kayak bonus, atau misalnya dispensasi yang susah, atau misalnya kayak apa ya, latihan vitamin yang lain, ya sebisa mungkin aku ngusahain buat ngasih yang terbaik aja buat junior. Kalau misalnya dibilang ngelatih, aku masih sering ngelatih kok, ngelatih gitu. Seenggaknya nurunin apa yang pernah dirasain aja. Mungkin enggak, karena kan setiap anak tuh beda-beda ya. Ada yang cara latihannya kayak gini, ada yang handalnya di mana, ada yang bagusnya teknik ini atau apa, beda-beda teknik. Mungkin kalau aku bisa punya kesempatan, aku pengen bisa ngajarin anak-anak itu apa yang pernah aku rasain gitu. Dari baiknya aku kasihin ke anak-anak, kalau misalnya jeleknya jangan diambil. Gitu aja sih, pengen lebih bermanfaat aja buat orang lain. Penikah? Itu udah pasti dong, Teh. Iya. Itu lupa pertanyaan yang satu itu. Itu, makanya.
Terus Teh, Ya, Teteh berarti udah siap dong kayak untuk kehilangan pekerjaan Teteh di saat nanti Teteh pulih lagi, balik lagi sebagai atlet kan otomatis endurance Teteh pasti kayak nol iya, dong, dari drop nol makin lagi lagi. ya. makin berkurang Uh-uh. gitu ya. Teteh pasti udah siap buat ngebangun itu semua buat kayak nyapai satu apa yang Teteh harapkan itu. Ya. Kayak kita kalau udah libur lama tuh kayak mau bener dari nol lagi kan. Ya kerasa susahnya, kerasa seseknya, kayak semua semua semuanya kerasa lah. Cuman kan kita tahu kalau itu berproses juga, nggak langsung jelek langsung aku disuruh latihan yang berat atau apa, ada periodisasi latihannya. Jadi kita nikmatin aja. Kalau misalnya aku punya kesempatan buat ngerasain sakitnya lagi, capeknya lagi, pengen banget gitu. Kadang kan mungkin awal-awal capek, sakit, terus ya karena kitanya belum tambah kuat. Kalau kitanya tambah kuat ya mungkin aku sanggup ngejalaninnya. Terus kalau dibilang siap kehilangan apa ya kayak penghasilan untuk saat ini atau gimana, nggak bohong kok, atlet sekarang juga menjanjikan. Dan kita lebih, kelebihannya kita lebih punya pride-nya gitu. Udah Cukup, kali ya, Ja? udah cukup belum, Pi? Apalagi, Ja? Udah cukup, apalagi, Ja, yang mau ditanyain Ja. lagi? Kayaknya udah deh, udah jelas semua? banget, udah lengkap. Dan apa yang udah disampaikan oleh Teh Asti juga udah benar-benar buat kita bisa semangat lagi, bisa termotivasi lagi buat ngejar apa yang belum kita capai gitu. Amin. Amin, Ja. Ya, semoga harapan-harapan ke depannya dari Teh Asti bisa terrealisasi nantinya, dan semoga kita juga sebagai mahasiswa yang istilahnya masih baru menginjak perkuliahan gitu. Semoga kita bisa grow up, lebih explore lagi, lebih survive lagi sama kuliah kita dan juga latihan-latihan. Gimana Vivi closing statement-nya? Mungkin bisa ditambahin. Berarti intinya gini, berarti tidak ada yang tidak mungkin ya Teh, walaupun kita jatuh, down, intinya kemauan di diri kita sendiri, balik lagi, bener kan ya Teh? Selagi ada kemauan pasti itu apa yang kita harapkan. Kalau Tuhan berkata oke, itu emang rezeki lu sebenarnya di situ. Tapi kalau Tuhan udah berkata stop, ya mau apa lagi? Iya, betul, Vi. Baik, Reza kayaknya udah cukup atau mau gimana nih? Ya, udah cukup kita sesi untuk wawancaranya. Terima kasih banyak Teh Asti udah ngeluangin waktunya, udah mau berbagi kisah suka maupun dukanya, sharing-sharing tentang pengalaman yang udah pernah dialami gitu. Itu menurut kami sangat luar biasa. Strong banget Teh. Keren. Ternyata strong banget. Teh strong banget, sumpah. Keren Teh. Ya. Luar biasa. Ya. Teh makasih banyak ya udah ngebantu kita sama nih. Makasih Allah, juga. Teteh. Jadi Udah kita bisa silaturahmi. Udah lama kan gak ketemu. Hayu Teh ketemu. Reza mau ikut. Iya, mau ikut.